Bab 1. Ini bukan kebetulan. Kamu diawasi sejak awal. Jika kamu menekan video ini tepat sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak. Bukan karena aku ingin perhatianmu, tapi karena ada sesuatu yang perlu kamu sadari sebelum melangkah lebih jauh. Tidak semua orang sampai ke titik ini. Banyak yang hanya melihat judulnya, lalu pergi. Sebagian menonton beberapa detik, lalu menghilang. Dan sebagian kecil, sangat kecil, bertahan. Kamu yang sedang mendengarkan ini sekarang bukan bagian dari mayoritas itu. Sejak awal hidupmu, ada pola yang terus berulang. Setiap kali kamu hampir merasa semuanya akan membaik, selalu ada satu kejadian yang menarikmu kembali ke titik sunyi. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguji satu hal. Apakah kamu akan sadar, atau terus menganggap semua ini kebetulan? Ada seorang pria, usianya lewat 30. Hidupnya terlihat normal di mata orang lain. Pekerjaan ada, keluarga ada, rutinitas berjalan. Tapi di dalam dirinya, selalu ada perasaan diawasi. Bukan diawasi oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang tidak berbicara dengan kata-kata. Ia sering merasa seolah setiap pilihan hidupnya dicatat. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menentukan apakah ia siap melangkah lebih jauh. Ia mengabaikan perasaan itu bertahun-tahun, menganggapnya hanya kelelahan, stres, atau pikiran kosong. Sampai suatu malam, ia melakukan satu kesalahan kecil. Ia melewatkan sebuah pesan, bukan pesan di ponsel, bukan dari manusia. Pesan batin yang muncul saat ia hendak tidur. Dorongan halus untuk berhenti dan mendengarkan. Ia memilih menunda. Dan sejak malam itu, hidupnya terasa berat tanpa sebab yang jelas. Bukan musibah besar, justru hal-hal kecil yang menggerogoti. Kesalahan sepele, kesempatan yang hilang, orang-orang yang tiba-tiba menjauh. Disitulah ia mulai mengerti bahwa hidup tidak selalu berbicara dengan suara keras. Kadang ia mengawasi dari kejauhan, menunggu apakah kamu peka atau tidak. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Jika sejak awal video ini kamu merasa dadamu sedikit sesak, atau ada dorongan untuk menutup video tapi tidak kamu lakukan, itu bukan sugesti kosong. Itu adalah bagian dari dirimu yang tahu bahwa ada sesuatu penting di sini. Tanggal 23, 24, dan tanggal 25 Desember bukan sekadar angka di kalender. Ini adalah jendela waktu di mana banyak jiwa diuji dengan cara yang sangat halus. Ujian itu sederhana. Apakah kamu berani hadir sepenuhnya, atau kembali lari ke kebisingan? Banyak penonton akan melewati bagian ini. Mereka akan men-skip iklan, men-skip cerita, men-skip momen hening. Dan mereka tidak salah. Hanya saja, tidak semua orang dipanggil untuk melangkah lebih jauh. Jika iklan muncul setelah ini, jangan terburu-buru melewatinya. Gunakan waktu itu untuk bernapas. Karena setiap jeda adalah bagian dari proses menurunkan pertahanan pikiranmu. Sekarang aku ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Bukan dengan tanganmu, tapi dengan kesadaranmu. Akui dalam hati, tanpa suara, aku hadir sepenuhnya di sini. Kalimat ini bukan mantra. Ia adalah izin bagi alam bawah sadarmu untuk berhenti melawan cerita ini. Karena mulai dari titik ini, cerita yang akan kamu dengar bukan lagi tentang orang lain. Ia akan perlahan menyentuh bagian hidupmu yang selama ini kamu sembunyikan bahkan dari dirimu sendiri. Dan ingat satu hal, tidak ada yang memaksamu menonton sampai akhir. Tapi jika kamu pergi sekarang, akan ada rasa mengganjal yang tidak bisa kamu jelaskan. Bukan karena aku, tapi karena kamu tahu, kamu meninggalkan sesuatu tepat sebelum kamu memahaminya. Tetap di sini, bab pertama baru saja dibuka. Bab 2. Saat hidupmu terus terasa tertahan, ini alasannya.
Ada satu fase dalam hidup yang hampir tidak pernah dibicarakan orang. Bukan fase jatuh, bukan fase gagal, bukan fase kehilangan, tapi fase tertahan. Fase di mana kamu tidak benar-benar hancur, namun juga tidak pernah benar-benar sampai. Dan fase inilah yang paling banyak membuat orang menyerah tanpa sadar. Perempuan itu mengalaminya selama bertahun-tahun. Dari luar, hidupnya tampak baik-baik saja. Ia selalu tersenyum, selalu bilang, "Aku baik." Tapi setiap malam, saat semua sunyi, ia selalu bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang sama. Kenapa aku seperti berhenti di sini? Ia sudah berusaha, ia sudah berdoa, ia sudah mengalah berkali-kali, namun hidup seolah memintanya menunggu lebih lama dari orang lain. Yang membuatnya paling lelah bukan keadaan, tapi ketidakpastian. Tidak ada jawaban, tidak ada tanda jelas, hanya rasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Bukan pengawasan yang menakutkan, tapi pengawasan yang membuatnya merasa setiap pilihan kecilnya diperhitungkan. Dan mungkin kamu juga merasakannya. Perasaan bahwa hidupmu seperti sedang diuji diam-diam, bukan oleh manusia, bukan oleh keadaan, melainkan oleh sesuatu yang menunggu apakah kamu akan bertindak dengan sadar atau sekadar bereaksi seperti biasa. Masalahnya, kebanyakan orang gagal di sini. Mereka mulai membandingkan diri. Mereka mulai memaksakan jalan yang bukan milik mereka. Mereka mulai mengkhianati intuisi demi terlihat maju, dan saat itulah hidup mulai terasa semakin sempit. Perempuan itu juga hampir melakukannya. Ia hampir mengambil keputusan besar hanya karena lelah menunggu. Namun suatu malam, tepat di antara tanggal 23 dan ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan suara, bukan mimpi, bukan tanda ajaib, hanya kesadaran yang tiba-tiba muncul. Aku sedang diuji, bukan ditolak. Kalimat itu muncul begitu saja, dan saat itulah ia berhenti melawan. Sekarang aku ingin kamu jujur. Jika hidupmu terus terasa tertahan, ada kemungkinan besar bukan karena kamu salah jalan, melainkan karena kamu belum berhenti berlari. Tanggal 23, 24, dan adalah fase di mana banyak jiwa diperlambat dengan sengaja. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyaring. Dan inilah bagian yang jarang disadari. Saat kamu berada di fase ini, setiap tindakanmu meninggalkan jejak batin. Setiap keputusan kecilmu membentuk arah yang tidak langsung terlihat. Itulah sebabnya kamu merasa seperti terus dipantau. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk dilihat apakah kamu sudah cukup tenang untuk menerima hal yang lebih besar. Jika kamu menonton video ini sambil setengah hati, otakmu akan menganggapnya hiburan, dan tidak ada yang berubah. Tapi jika kamu benar-benar hadir, alam bawah sadarmu mulai bekerja. Ia mulai menyusun ulang makna. Ia mulai menurunkan perlawanan. Ia mulai membuka ruang. Sekarang dengarkan afirmasi ini. Biarkan ia turun perlahan, tanpa kamu paksa untuk percaya. Aku tidak tertinggal. Aku sedang dipersiapkan. Apa yang menungguku? Membutuhkan versi diriku yang lebih tenang. Ulangi di dalam hati saat iklan muncul setelah ini. Jangan lewati. Gunakan waktu itu untuk bernapas. Karena jeda adalah tempat di mana kontrol pikiran mulai melemah. Dan kesadaran baru bisa masuk. Jika sejauh ini kamu masih bertahan, itu bukan kebetulan. Dan jangan khawatir, tidak semua orang akan mengerti kenapa kamu memilih menonton sampai sejauh ini. Mereka tidak sedang berada di fase yang sama. Tetap di sini, di bab berikutnya, aku akan membuka satu kesalahan fatal yang membuat banyak orang terjebak di fase tertahan bertahun-tahun tanpa pernah sadar kenapa. Dan jika kamu melewatkannya, kamu akan mengulang pola yang sama sekali lagi.
Bab 3. Kesalahan fatal yang membuat orang terjebak bertahun-tahun. Ada satu kesalahan yang hampir selalu dilakukan orang saat hidupnya terasa tertahan terlalu lama. Dan kesalahan ini terlihat sepele. Bahkan sering dianggap wajar. Namanya reaksi otomatis. Setiap kali rasa tidak nyaman muncul, mereka langsung ingin menghilangkannya. Dengan keputusan cepat, dengan pelarian halus, dengan pembenaran yang terdengar masuk akal. Pria itu melakukan kesalahan ini berulang kali. Setiap kali hidupnya melambat, ia mempercepat dirinya sendiri. Setiap kali muncul keraguan, ia menutupinya dengan kesibukan. Ia tidak sadar. Setiap kali ia bereaksi tanpa kesadaran, ia sedang menutup pintu yang sama yang ingin ia buka. Ia merasa seperti diawasi, bukan karena ada yang menghukumnya, melainkan karena hidup selalu memberinya ujian yang sama dengan bentuk berbeda. Ujian itu sederhana. Apakah kamu akan bereaksi, atau kamu akan sadar? Sebagian besar orang gagal di sini. Mereka mengira perubahan datang dari langkah besar, padahal perubahan seringkali datang dari kemampuan untuk tidak bertindak. Tanggal 23, 24, dan tanggal 25 Desember adalah fase sensitif. Di fase ini, setiap reaksi emosional yang berlebihan seperti meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Bukan jejak di dunia luar, jejak di dalam dirimu. Itulah sebabnya banyak orang merasa setelah mengambil keputusan tertentu, hidupnya terasa semakin berat. Bukan karena keputusan itu salah, tetapi karena keputusan itu lahir dari kepanikan. Perempuan yang kamu dengar ceritanya di bab sebelumnya hampir melakukan kesalahan yang sama. Ia hampir mengakhiri sesuatu yang sebenarnya belum waktunya berakhir. Ia hampir memulai sesuatu yang belum siap ia tanggung. Dan di titik itu, rasa diawasi muncul sangat kuat. Bukan dalam bentuk suara, bukan dalam bentuk peringatan, melainkan dalam bentuk kegelisahan yang aneh. Seolah ada sesuatu yang berkata tanpa kata, "Jangan bergerak sekarang." Ia berhenti, bukan karena takut, tapi karena akhirnya ia mendengarkan. Dan disitulah ia menyadari satu hal penting. Hidup tidak memata-matai kita. Hidup mencerminkan kita. Saat kamu bereaksi dengan panik, hidup memantulkan kekacauan. Saat kamu tenang, hidup mulai membuka ruang. Sekarang aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri, bukan untuk dijawab keras-keras. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang lahir dari rasa takut tertinggal? Berapa banyak pilihan yang kamu ambil hanya agar rasa tidak nyaman segera hilang? Jika kamu jujur, kamu akan mengerti kenapa pola yang sama terus berulang. Dan inilah bagian yang jarang dibicarakan. Alam bawah sadarmu mencatat segalanya. Bukan sebagai hukuman, sebagai peta. Setiap kali kamu menonton video seperti ini dengan setengah hati, otakmu belajar untuk menghindar. Setiap kali kamu menonton dengan hadir, otakmu belajar untuk diam. Itulah sebabnya aku ingin kamu tidak men-skip bagian-bagian yang terasa lambat, termasuk iklan. Gunakan jeda itu untuk merasakan tubuhmu, napasmu, ketegangan yang mungkin baru kamu sadari sekarang. Sekarang dengarkan afirmasi ini. Biarkan ia meresap perlahan. Aku tidak perlu bereaksi untuk aman. Aku aman saat aku sadar. Aku boleh berhenti sejenak tanpa kehilangan arah. Jika kamu masih bertahan sampai bab ini, itu tanda kamu mulai melihat polanya. Dan jangan khawatir, tidak semua orang akan bertahan sejauh ini. Sebagian akan pergi karena bagian ini terlalu jujur. Tapi di bab berikutnya, aku akan menunjukkan apa yang sebenarnya harus kamu lakukan di tanggal 23, 24, dan tanggal 25 Desember agar pola lama benar-benar berhenti. Dan jika kamu melewatkannya, kamu akan kembali ke titik yang sama dengan alasan yang terdengar baru. Kenapa tidak semua orang akan sampai ke titik ini?
Ada satu kenyataan yang tidak nyaman namun perlu kamu dengar sekarang. Tidak semua orang yang memulai perjalanan akan sampai ke akhir. Bukan karena mereka lemah. Bukan karena mereka bodoh. Melainkan karena tidak semua orang siap meninggalkan cara lama melihat hidup. Perempuan yang ceritanya kamu ikuti sejak awal akhirnya menyadari satu hal pahit. Sebagian orang di sekitarnya mulai menjauh saat ia berubah. Bukan karena ia menjadi buruk, justru karena ia menjadi lebih tenang. Ketika seseorang berhenti bereaksi, berhenti menjelaskan, berhenti membuktikan diri, itu mengganggu sistem lama di sekitarnya. Dan disitulah banyak orang mundur. Mereka merasa kehilangan kontrol. Mereka merasa tidak lagi bisa menebakmu. Dan ketidakpastian itu terasa mengancam bagi mereka yang hidup otomatis. Itulah sebabnya hidup sering terasa seperti menyaring. Bukan untuk memilih siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar. Tanggal 23, 24, dan tanggal 25 Desember bukan tentang keajaiban instan. Ia tentang penempatan ulang, tentang siapa yang siap memegang hal yang lebih besar, tanpa merusaknya dengan reaksi lama. Dan sekarang, aku ingin kamu menyadari sesuatu. Jika kamu mendengar bagian ini dengan tenang, tanpa ingin membantah, tanpa ingin membuktikan apapun, itu tanda alam bawah sadarmu sudah menerima pola baru. Sebagian penonton akan berhenti di tengah. Sebagian akan menonton tapi tidak benar-benar hadir. Sebagian akan merasa terganggu dan menolak tanpa tahu kenapa, dan hanya sebagian kecil yang akan duduk diam dan membiarkan makna bekerja, bukan karena mereka spesial, tapi karena mereka siap. Rasa, diawasi, yang kamu rasakan bukan ancaman. Itu tanda kamu tidak lagi hidup tanpa arah, seperti seseorang yang akhirnya sadar bahwa setiap langkah kecilnya beresonansi lebih jauh dari yang ia kira. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Tidak perlu kamu ubah hidupmu secara drastis. Tidak perlu kamu mengumumkan perubahanmu. Tidak perlu kamu meyakinkan siapapun. Cukup lakukan satu hal. Jangan kembali hidup otomatis. Setiap kali kamu sadar, setiap kali kamu melambat, setiap kali kamu memilih hadir, kamu sedang mengunci jalur baru yang tidak semua orang bisa akses. Sekarang afirmasi terakhir ini, biarkan ia turun pelan-pelan ke bagian terdalam dirimu. Aku tidak dipilih secara acak. Aku hadir karena aku siap. Apa yang datang padaku datang dalam waktu yang tepat dan bentuk yang tepat. Jika kamu merasakan getaran aneh saat mendengar kalimat itu, jangan analisis, biarkan saja. Dan sekarang, ini bagian yang perlu kamu pahami. Channel ini tidak dibuat untuk semua orang. Jika kamu merasa ingin kembali, itu karena ada bagian dari dirimu yang sedang bangun. Subscribe bukan sekadar tombol, ia adalah penanda bahwa kamu memilih untuk tidak kembali ke pola lama. Bagikan video ini bukan untuk mengajak, tapi untuk menguji. Siapa yang akan meremehkan, dan siapa yang diam-diam merasakan hal yang sama. Dan satu hal terakhir, saat iklan muncul di akhir, jangan lewati. Gunakan waktu itu untuk duduk tenang dan mengulang afirmasi tadi. Karena penutup yang tenang adalah cara terbaik untuk mengunci makna di alam bawah sadar. Tidak semua orang akan sampai di sini. Dan jika kamu sampai, itu bukan kebetulan. Ini adalah titik di mana perjalananmu tidak lagi sama dengan kebanyakan orang.